Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran menembakkan 2 rudal ke arah kapal-kapal komersil yang melintas di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam ini, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengkonfirmasi serangan Iran ini. Sementara itu, pemirsa, Rusia kembali menyerang pangkalan militer Ukraina di Kiev. Warga Ukraina dikejutkan dengan ledakan yang mengguncang kota Kiev. Diketahui militer Rusia menargetkan fasilitas militer Ukraina. Video yang belum bisa diverifikasi ini diambil dari akun Telegram Mykolaiv. Belum diketahui dampak serangan dan juga jumlah korban akibat serangan Rusia ke Ukraina ini. Pemirsa, jutaan pelayat berkumpul di kota Qom, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei. Para pelayat membadati jalanan dan masjid Jamkaran di kota suci Qom untuk menyambut iring-iringan jenazah Ayatollah Ali Khamenei. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian penghormatan yang berlangsung di tengah duka mendalam warga. Prosesi penghormatan terakhir akan dilanjutkan berturut-turut ke Najaf, Karbala, dan terakhir pada Kamis 9 Juli 2026 di Masdad sebagai tempat terakhir sekaligus tempat dimakamkannya jenazah Ali Khamenei. Penangkapan terhadap seorang terduga pelaku pencurian BBM di Takalar, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Ya, pelaku melawan dan mengamuk sambil membawa senjata tajam berusaha menyerang petugas. Pelaku pencurian BBM mengamuk dan berusaha menyerang petugas dengan senjata tajam saat petugas Satreskrim Polsek Mapakasunggu dan tim URC Satreskrim Polsek Takalar berusaha meringkus 1 dari 2 terduga pelaku pencurian BBM. Pelaku menolak saat dibawa polisi dan berusaha mengejar serta melukai petugas. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan agar pelaku menghentikan aksinya. Pelaku EF, 22 tahun, akhirnya berhasil diringkus setelah petugas melakukan negosiasi. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Mapakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya pada 1 Juni 2026 lalu, pelaku terekam kamera pengawas perusak CCTV saat akan mencuri puluhan liter BBM. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan polisi gadungan yang meresahkan warga akhirnya terbongkar. 2 pelaku ditangkap tim Opsnal Polsek Jatiuwung, Tangerang Kota setelah diduga menyekap dan memeras korbannya dengan modus penggerebekan kasus narkotika. Penangkapan 2 pelaku polisi gadungan ini dilakukan tim Opsnal Polsek Jatiuwung di 2 lokasi berbeda di kawasan Periuk, Kota Tangerang. Keduanya dibekuk saat tertidur tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 pucuk airgun, seragam dan atribut menyerupai kepolisian, borgol besi, serta sepeda motor milik korban. Aksi keduanya terungkap setelah seorang korban melapor menjadi sasaran penggerbekan palsu. Korban dituduh terlibat peredaran narkotika, ditodong airgun, diborgol hingga disekap selama 12 jam. Pelaku juga meminta uang tebusan hingga puluhan juta rupiah. Karena tak mampu membayar, korban terpaksa menyerahkan sepeda motornya. Polisi menyebut modus pelaku adalah menyamar sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti korban agar menyerahkan uang dan barang berharga.
Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan menangkap seorang pemuda terduga pelaku begal di Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku disita senapan angin rakitan yang digunakan saat beraksi. Dikawal ketat petugas bersenjata lengkap, pelaku digiring ke markas Pomal setelah tertangkap tim gabungan di kawasan Pajak Baru, Medan, Belawan. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sepucuk senapan angin yang diduga digunakan pelaku untuk mengancam dan membegal korban. Pelaku diduga beraksi bersama 2 rekannya yang kini masih dalam pengejaran. Menurut polisi, pelaku sudah berulang kali dilaporkan warga terkait aksi pembegalan dan tawuran. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku membegal warga secara acak dan hasilnya untuk membeli narkotika. Usai diperiksa, pelaku ditahan di Polres Pelabuhan Belawan dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama Polda Sumut berhasil mengungkap jaringan penipuan daring lintas negara bermodus love scamming di Kota Medan. Petugas menangkap 7 warga negara asing serta 31 warga negara Indonesia yang terlibat dalam jaringan tersebut. Penggerbekan ini dilakukan oleh tim gabungan Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara. Bermula dari informasi yang diterima dari Polda Sumut mengenai aktivitas mencurigakan warga negara asing di kawasan CBD Polonia Medan. Kemudian dikembangkan di kawasan Royal Sumatera dan Hotel Golden Eleven. Petugas mengamankan 7 warga negara asing dan 31 warga negara Indonesia. Mereka diduga sebagai penggerak jaringan penipuan daring. Modus sindikat ini memanipulasi identitas di media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk mendekati serta mengoceh korban di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial. Para pelaku secara khusus menargetkan pria berkebangsaan Jepang sebagai korban penipuan. Dirjen Imigrasi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Tiongkok dan Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia untuk proses deportasi terhadap ke-7 warga negara asing tersebut, serta mengajukan pencekalan selama 10 tahun. Manipulasi identitas di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Threads untuk mendekati dan mengelabui korban yang berada di luar negeri hingga mengalami kerugian finansial. Saat ini penanganan perkara terus dikembangkan Dirjen Imigrasi bersama Polda Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, wilayah sensitif di Beaufort, Lebanon Selatan ini kembali diambil alih militer Israel. Menurut IDF, Hezbollah menggunakan daerah Beaufort untuk mengerahkan aktivitas tempur dan juga melancarkan serangan ke arah Israel Utara. Militer Israel klaim bahwa jaringan terowongan di bawah punggung bukit tersebut mencakup tempat tinggal, penyimpanan senjata, rudal anti-tank, amunisi, peralatan medis, dan juga infrastruktur untuk tinggal dalam jangka waktu lama. Bukit Beaufort dan juga Kastil Beaufort ini memiliki bobot militer yang simbolis besar. Pasukan Israel juga merebut situs tersebut pada tahun 1982 dan menguasainya hingga penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Teroris Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Akibatnya 6 orang syahid, belasan terluka. Serangan udara teroris Israel menewaskan seorang pria dan melukai 2 orang anak di Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Serangan udara teroris di kamp pengungsi di Gaza Barat menewaskan 1 orang dan melukai 5 lainnya.
Sementara serangan ketiga di Khan Yunis menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya. Di Tel Al-Hawa, kota Gaza, serangan udara teroris Israel menghantam sebuah kendaraan dan menyebabkan 2 orang syahid. Pemirsa, pasukan Israel menyerbu kawasan Masafer Yatta, tepi barat. Ini tepatnya di desa Huwarah. Mereka juga menyerang secara brutal dan menangkap paksa warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masafer Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Huwarah. Sejumlah penduduk Palestina nampak terbaring kesakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. Akibat serangan tersebut, 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 lainnya ditangkap paksa oleh Israel. Pemirsa, pasukan teroris Israel kembali mengusir permukiman warga Palestina di wilayah Hebron Selatan di tepi barat. Penggusuran kali ini dilakukan di desa Aldirat Masafer Yatta. Pasukan Israel terus melakukan penggusuran dan pemindahan paksa terhadap warga Palestina di permukiman Masafer Yatta, Hebron Selatan. Kali ini Israel menggusur rumah-rumah warga di desa Aldirat. Sebuah rekaman video menunjukkan 2 alat berat ekskavator tengah menghancurkan sejumlah bangunan hingga rata dengan tanah. Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran yang tidak hanya menargetkan rumah, tetapi juga fasilitas air bersih milik penduduk setempat. Pemirsa, 2 ledakan beruntun terjadi di kota Damaskus di tengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Suriah. Akibat insiden tersebut, 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Ledakan berlangsung tak lama usai iring-iringan kendaraan Presiden Macron meninggalkan Hotel Four Seasons untuk menuju Istana Kepresidenan. Media Suriah melaporkan ledakan tersebut disebabkan 2 bom rakitan yang diletakkan di dalam sebuah mobil dan tempat sampah di area yang sama. Akibatnya setidaknya 18 orang terluka, termasuk 4 petugas kepolisian setempat. Meski begitu, kunjungan resmi Presiden Macron tetap berjalan dan dilanjutkan sesuai jadwal. Jalan-jalan di sekitar lokasi pun ditutup dan pengamanan semakin diperketat. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran menembakkan 2 rudal ke arah kapal-kapal komersil yang melintas di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam ini, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengkonfirmasi serangan Iran ini. Sementara itu, pemirsa, Rusia kembali menyerang pangkalan militer Ukraina di Kiev. Warga Ukraina dikejutkan dengan ledakan yang mengguncang kota Kiev. Diketahui militer Rusia menargetkan fasilitas militer Ukraina. Video yang belum bisa diverifikasi ini diambil dari akun Telegram Mykolaiv. Belum diketahui dampak serangan dan juga jumlah korban akibat serangan Rusia ke Ukraina ini. Pemirsa, jutaan pelayat berkumpul di kota Qom, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei. Para pelayat membadati jalanan dan masjid Jamkaran di kota suci Qom untuk menyambut iring-iringan jenazah Ayatollah Ali Khamenei.
Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian penghormatan yang berlangsung di tengah duka mendalam warga. Prosesi penghormatan terakhir akan dilanjutkan berturut-turut ke Najaf, Karbala, dan terakhir pada Kamis 9 Juli 2026 di Masdad sebagai tempat terakhir sekaligus tempat dimakamkannya jenazah Ali Khamenei. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus untuk mewakili Indonesia menghadiri upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei di Teheran, Iran. Penunjukan tersebut ini merupakan kewenangan Presiden RI dalam menentukan utusan negara pada acara kenegaraan. Indonesia memastikan akan mengirimkan utusan khusus yang akan bertolak ke Iran untuk menghadiri upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Ketua MPR RI Ahmad Muzani rencananya menjadi salah satu utusan yang hadir di Teheran, Iran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei usai disemayamkan selama 4 bulan. Pemakaman Ali Khamenei rencananya akan digelar pada 9 Juli 2026 di Mashhad, kota kelahirannya, dan dihadiri puluhan juta orang, termasuk sejumlah kepala negara, pejabat asing, dan tokoh politik dari berbagai negara. Saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri upacara pemakaman Ayatullah Ali Khamenei atas wafatnya beliau, karena kami mengharapkan tanggal 9 Juli semua bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia itu menyampaikan duka cita yang mendalam. Maka pada hari itu Presiden meminta kepada saya dan Menteri Luar Negeri untuk hadir pada acara tersebut, dan insya Allah kami akan segera berangkat. Pemirsa, pemerintah Indonesia berencana menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran di Teheran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Iran. Jutaan pelayat memadati proses upacara perpisahan mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Warga Iran diselimuti duka sambil memegang potret Khamenei, bendera Iran, serta spanduk bertuliskan balas dendam. Selain warga Iran, para pemimpin agama dan negara lain juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei, termasuk Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebutkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu konfirmasi otoritas Iran. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader Iran. Rangkaian pemakaman Khamenei dilanjutkan dengan salat jenazah di Masjid Raya Teheran, Iran. Ketiga putra Ali Khamenei yakni Mustafa Khamenei, Masud Khamenei, dan Meisam Khamenei berada di saf terdepan. Namun untuk alasan keamanan, pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, tidak terlihat. Mojtaba dipastikan tidak akan menghadiri rangkaian upacara pemakaman ayahnya karena menjadi target pembunuhan Israel. Kecelakaan terjadi melibatkan sebuah motor dan sepeda di Kabupaten Bekasi. Seorang pengendara tewas usai terpental hingga 50 meter. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi setelah terlibat kecelakaan dengan seorang pengendara sepeda di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kecelakaan ini terjadi saat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dan seorang pesepeda yang diduga hendak menyeberang jalan muncul hingga tabrakan tak terhindarkan.
Benturan keras tersebut membuat keduanya terpental hingga sejauh 50 meter dari titik lokasi tabrakan. Pengendara sepeda motor yang tewas mengalami luka cukup serius di bagian kepala. Sementara itu, seorang pengendara sepeda mengalami luka pada bagian wajah dan tangan. Jadi awalnya saya dari arah sana, ada sepeda nih, ada sepeda, terbalik nih ceritanya, terbalik, dihajar sama motor. Walaupun saya ngeliatnya nggak jelas banget, terus sekian pada terbang, saya kirain karung, motornya manusia. Keduanya dievakuasi oleh warga ke Rumah Sakit Medi Rosa, Cikarang Utara. Kasus ini pun dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah kecelakaan terjadi dengan melibatkan 2 truk di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai ditabrak dari belakang, salah satu sopir truk tewas di tempat. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan truk terjadi di Jalan Raya Sidomulyo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah truk menabrak truk di depannya dikarenakan berhenti mendadak. Pengemudi truk yang tertabrak melompat keluar kabin dan terlindas truk yang menabraknya dari arah belakang. Akibatnya pengemudi tewas di lokasi dan langsung dievakuasi ke kamar jenazah RS Anwar Medika, Krian, Sidoarjo. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kepastian penyebab kecelakaan. Kedua bangkai truk pun diamankan untuk kepentingan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kontainer mengalami remblong menabrak sejumlah kendaraan di Simpang Lampu Merah, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 3 pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 5 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Simpang Lampu Merah di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, truk kontainer dari arah Malang, Surabaya tiba-tiba menabrak truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang sedang menunggu lampu hijau. Akibat kejadian, 3 pengendara motor bernama Asip dan Asop, 2 bersaudara kembar warga Leduk dan Iron warga Sukolelo, tewas di lokasi kejadian dan 5 pengendara lainnya luka-luka. Untuk mendalami penyebab kecelakaan, petugas Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah TKP. Namun dugaan sementara truk yang menabrak alami remblong. Kita masih dalami apakah karena kelalaian pengemudi atau karena adanya remblong atau yang lain. Jadi masih dalam pendalaman. Usai kecelakaan terjadi, jalur selatan Malang Surabaya sempat tersendat. Namun setelah bangkai truk dievakuasi, arus lalu lintas kembali normal. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini diwarnai insiden kecelakaan pemirsa. 2 pembalap terjatuh hingga menabrak sejumlah penonton. Kecelakaan terjadi di ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. 2 pembalap terjatuh akibat bersenggolan hingga terseret sejauh puluhan meter dan menabrak sejumlah penonton yang tengah menyaksikan balapan di tepi lintasan. Kuatnya hantaman kendaraan menyebabkan sejumlah penonton terpental hingga beberapa di antaranya tidak sadarkan diri. Insiden ini memicu kepanikan di dalam arena balapan. Sejumlah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan terjadi saat sejumlah pembalap sedang melaju kencang. Tiba-tiba saja 2 di antaranya bersenggolan hingga keduanya terjatuh dan menabrak sejumlah penonton. Akibat insiden ini, 7 orang terluka termasuk 2 gadis payung yang mendampingi pembalap. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo menang pra-peradilan. Hakim menyatakan penangkapan dan juga penahanan Roy Suryo tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan,
mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Dalam putusannya, Iketut mengatakan penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah. Meski demikian, sejumlah gugatan lainnya tidak dikabulkan hakim. Salah satunya terkait permohonan agar berkas penyidikan dinyatakan tidak sah. Menurut hakim, meski upaya paksa dinyatakan tidak sah, berkas penyidikan yang telah diterbitkan tetap memiliki kekuatan hukum. 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan. Seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo pemirsa. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Kita harus menghormati. Kini kita ke informasi berikutnya. Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 menjadi 107 juta. Hal itu disampaikan Kementerian Haji dan Umroh dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Usulan tersebut meningkat hampir 20 juta rupiah dibandingkan BPIH tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 naik sekitar 20 juta rupiah menjadi 107.300.000 rupiah per jemaah. Kementerian Haji dan Umroh menyebut kenaikan biaya penyelenggaraan haji tahun 2027 dipicu sejumlah faktor seperti turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kenaikan biaya penerbangan, hingga layanan pengurusan visa. Namun biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung oleh jemaah tetap sekitar 40% dari total BPIH. Sedangkan 60% sisanya akan ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kita sudah mengajukan BPIH yang dengan berat memang terpaksa harus naik karena faktor dolar, faktor aftur, dan pemerintah Saudi sudah meningkatkan layanannya. Artinya apa? Otomatis akan menambah harganya juga. Penetapan angka ini berdasarkan item-item itu rasional sekali. Maka Komisi 8 akan mencoba nanti merubah dasar penghitungan, tetapi tetap pelayanannya bisa ditingkatkan. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi Laksana, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan PM India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa siang. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Istana Merdeka dengan iringan upacara penyambutan. Tibanya di halaman istana, PM Modi disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan PM Modi ke Indonesia untuk tindak lanjut penandatanganan sejumlah kerjasama di berbagai sektor. Proses penyambutan juga diiringi dentuman meriam dan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara, PM Modi dan Presiden Prabowo melakukan inspeksi pasukan sebelum melakukan pertemuan bilateral. Salah satu kesepakatannya adalah di bidang politik dan juga ekonomi.
itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nicobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sebelumnya pesawat yang dinaiki Perdana Menteri India Narendra Modi mendapat pengawalan dari sejumlah pesawat jet tempur milik Indonesia. Di luar jendela pesawat tampak 2 jet tempur TNI AU mengawal pesawat Modi yang memasuki langit Jakarta. Perdana Menteri India Narendra Modi menjalani rangkaian kunjungan di Indonesia selama 3 hari. Kedatangan Modi disambut hangat Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma. Pemirsa, momen menarik terjadi saat kunjungan PM India Narendra Modi ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo bersama Perdana Menteri India Narendra Modi bersama memainkan alat musik khas Jawa Barat, yaitu angklung. Presiden Prabowo Subianto memberikan cindera mata berupa 1 set angklung kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Momen itu menarik perhatian ketika Modi langsung mencoba memainkan alat musik tradisional khas Jawa Barat tersebut. Pemberian cindera mata itu dilakukan di sela-sela pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Dalam video yang dibagikan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Prabowo dan Modi tampak masing-masing memegang angklung dan memainkannya bersama. Tak lama kemudian, Modi menghampiri seorang pemain angklung yang sedang mengiringi lagu India. PM Modi kemudian ikut memainkan angklung dan membuat suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Angklung sendiri dipilih Presiden Prabowo sebagai oleh-oleh diplomasi untuk mencerminkan persahabatan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi gedung DPR MPR RI untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi saat tiba di Kompleks Gedung DPR dan MPR Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya di depan PM India Narendra Modi, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa Indonesia dan India memiliki hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan kedua negara. Puan menyebut Parlemen Indonesia mendukung peningkatan status hubungan menjadi Comprehensive Strategic Partnership guna memperluas kerjasama di berbagai bidang. Selama sepanjang aliran sungai, kedua sungai itu masih mengalir, disitulah artinya hubungan kerjasama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin dan bisa tetap akrab, erat, dan ditingkatkan. Bahkan beliau juga menekankan penguatan hubungan Indonesia melalui sejumlah kesamaan budaya. Bahkan beliau juga tadi sempat mengutip pernyataan Presiden Soekarno bahwa rakyat Indonesia dan India terikat. Pemirsa, pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan.
Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata terus menggenjot target kunjungan wisatawan nasional lewat kalender Karisma Event Nusantara 2026. Di Tarakan, Kalimantan Utara, Festival Budaya Irau Tengkayu ke-15 kembali digelar menjadi panggung sinergi antara pelestarian tradisi dan kebangkitan ekonomi kreatif daerah. Ribuan peserta memadati Jalan Utama Kota Tarakan menampilkan atraksi seni hingga arak-arakan tradisional ngarak de Padau 7 Dulung. Kolaborasi budaya Nusantara ini menjadi daya tarik wisatawan yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi bagi pelaku usaha setempat. Tak hanya warga lokal, ratusan warga perantauan dari KKBM juga turut ambil bagian. Meski datang dari berbagai daerah, para perantau berikrar untuk tetap satu suara. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, festival tahunan ini diharapkan terus memperkuat citra Kalimantan Utara sebagai destinasi wisata unggulan. Walaupun kami berbeda-beda kabupaten kota, tapi kami bisa bersatu. Inilah tugasnya kami sebagai ketua dan juga pengurus serta ada pembina dan ketua-ketua pilar pada umumnya. Kami ingin KKBM ini besar, akan dilihat bahwa walaupun kami dirantau, insya Allah kami bisa bersatu. Di mana bumi dipijak. Pemirsa, sebuah pameran pertambangan untuk anak-anak digelar di Jakarta. Menghadirkan berbagai wahana interaktif, pameran ini mengedukasi anak-anak terkait sektor pertambangan dan kontribusinya untuk pembangunan negeri. Mine ID menggelar pameran edukatif pertambangan anak-anak bertajuk Junior Miners Fun Fest di Jakarta. Digelar gratis di Lipo Mall Kemang, pameran ini menghadirkan berbagai wahana interaktif yang menarik bagi anak-anak untuk bermain sekaligus belajar terkait pertambangan. Melalui pameran ini, Mine ID bersama seluruh anggota grupnya juga ingin mengedukasi generasi penerus kontribusi sektor pertambangan dalam pembangunan negeri. Dalam acara ini, Mine ID juga menyalurkan 100 paket perlengkapan sekolah kepada para santri sebagai bagian dari komitmen Mine ID bersama seluruh anggota grupnya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Indonesia. Anak-anak kami, para santri, amat sangat berbahagia atas bantuan yang telah diberikan, teruntuk untuk mereka bisa memiliki alat-alat tulis dan juga bantuan yang lainnya. Semoga apa yang telah diberikan insya Allah bermanfaat untuk santri-santri kami. Melalui pengalaman belajar sambil bermain ini, anak-anak diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia pertambangan serta kontribusinya bagi pembangunan nasional. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Dila Aulia, iNews melaporkan. Bojenama kopi asli Nusantara kembali meramaikan Pekan Raya Jakarta 2026 di G-Expo. Hadir dengan booth yang syarat akan budaya, pengunjung juga dimanjakan dengan ragam aktivitas berhadiah hingga pengalaman langsung untuk mencicipi kopi. Kopi Tubruk Gajah kembali memeriahkan Pekan Raya Jakarta 2026 dengan konsep yang berbeda. Hadir dengan konsep booth Rumah Joglo, Kopi Tubruk Gajah ingin menunjukkan kekayaan warisan budaya Indonesia sekaligus memperkuat identitasnya sebagai kopi tradisional Nusantara. Dalam boothnya, Kopi Tubruk Gajah juga menghadirkan beragam aktivitas menarik bagi pengunjung, termasuk games interaktif hingga pengalaman untuk mencicipi langsung nikmatnya kopi asli Nusantara.
Kopinya enak. Terus yang bikin menarik boothnya keren sih. Dari interiornya dia ini banget. Ya jogol banget, terus niat banget bikin boothnya. Kehadiran konsep budaya dengan ragam aktivitas ini menjadikan booth Kopi Tubruk Gajah sebagai salah satu destinasi favorit pengunjung selama berlangsungnya Pekan Raya Jakarta 2026. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah produsen elektronik memperkenalkan smartphone terbarunya. Lebih dari sebuah teknologi, smartphone ini mengajak penggunanya untuk terus aktif bergerak. Intel Indonesia resmi memperkenalkan Intel Power 80, smartphone terbaru yang dirancang untuk pengguna yang aktif dan selalu ingin memberikan dampak lebih dalam setiap aktivitas. Dengan slogannya Power Your Impact, peluncuran Intel Power 80 menghadirkan Power 80 Mini Hyrox serta kompetisi lainnya dengan total hadiah hingga 25 juta rupiah. Diluncurkan dengan harga Rp1.999.000, Intel Power 80 hadir dengan 3 warna yang terinspirasi dari alam, yaitu Lava Orange, Tundra Green, dan Rock Black. Ya memang ini HP tangguh, emang untuk diajak buntang-banting, karena dia udah IP69 juga. Jadi nggak cuma buat dibanting-banting, tapi ini juga bisa buat dicelupkan dalam air. Kalau misalnya, ya karena kita punya rating IP69, dan baterainya itu sudah besar 7000 mAh, kuat banget untuk seharian. Lebih dari sebuah smartphone, Intel hadir untuk mengajak masyarakat keluar dari zona nyaman, menantang diri sendiri, dan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih besar. Intel percaya, teknologi bukan hanya soal spesifikasi, tetapi juga mampu menjadi pendukung untuk terus bergerak maju dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, seorang lansia di Kabupaten Kapahiang, Bengkulu tewas dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumahnya. Saat kejadian, korban ini sedang sendiri di dalam rumah dan tidak sempat menyelamatkan diri. Inilah detik-detik saat warga mengevakuasi jenazah seorang lansia bernama Siti Khadijah, 67 tahun yang terjebak dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah korban di Jalan Tunggal, Kabupaten Kapahiang, Bengkulu. Korban meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah saat kobaran api melalap bangunan tempat tinggalnya. Sebelumnya kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan sebagian besar bangunan rumah beserta harta benda korban yang berada di dalamnya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu sempat berupaya memberikan pertolongan, namun ganasnya api menyulitkan upaya penyelamatan. Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil menjinakkan kobaran api, proses pencarian korban langsung dilakukan. Korban Siti Khadijah pun ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumah yang terbakar. Selain menewaskan korban, peristiwa ini juga terus menghanguskan seluruh harta benda korban. Kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kapahiang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Komplek Asrama Militer Rinda 14 Hasanuddin di Goa, Sulawesi Selatan ini terbakar Selasa siang. Besarnya kobaran api dan juga angin kencang membuat api cepat menyebar dan membakar 6 rumah yang berdempetan. Astagfirullah. Kebakaran, mau. Peristiwa kebakaran di Asrama Militer Rindam 14 Hasanuddin di Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan terjadi sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Tengah. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan hingga merambat ke 5 bangunan rumah di dekatnya. Kobaran api yang terus membesar serta hembusan angin kencang membuat api cepat merambat ke bangunan lain. Warga pun panik berlarian keluar rumah. Berawal dari salah satu rumah di asrama tersebut yang terbakar, yang identifikasi sementara yang disebabkan oleh arus pendek listrik, sehingga merembet ke rumah-rumah yang lain, dan laporan terakhir itu ada 6 unit rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kebakaran 6 rumah di Asrama Militer Rindam 14 Hasanuddin kini dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Somba Opu.
Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kebakaran hebat meluluh lantakan sebuah peternakan ayam potong di wilayah Kecamatan Manis, Purwakarta, Jawa Barat. Total kerugian akibat kebakaran ini mencapai 5 miliar rupiah. Asap membumbung tinggi dari dalam peternakan ayam pedaging atau ayam potong di Purwakarta, Jawa Barat. Besarnya kebakaran membuat pekerja dan warga hanya bisa melihat dari kejauhan, menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar mempercepat kobaran api menjalar ke kandang lain di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki pengangkut air. Sementara dari penyelidikan awal polisi, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kandang. Untuk kendala ya asap Pak, dari soalnya kan ini dari kandang itu banyak sekam itu padi yang udah udah digiling dan dijadikan amparan itu buat dari kandang itu ya terbakar, jadi asapnya tebal gitu. Akibat kebakaran ini 170.000 ekor ayam beserta kandang hangus terbakar dan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah memasuki tahap penyidikan. 15 saksi dan korban sudah diperiksa dan polisi akan segera menetapkan tersangka. Usai pemeriksaan, polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka pada kasus ini dan dijadwalkan pada Kamis mendatang. Sebelumnya, 3 orang santri dibakar teman satu pondok pesantren yang merupakan senior korban di Kabupaten Lombok Tengah dan menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lain korbannya mengalami luka bakar serius. Proses hukumnya semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan dan insya Allah tidak lama lagi mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini terkena peluru nyasar saat sedang bermain di halaman rumahnya. Proyektil diduga berasal dari senapan angin dan mengenai dada kanan korban. Terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, bocah 9 tahun ini masih menjalani penanganan medis setelah terkena peluru nyasar di bagian dada kanannya. Peristiwa terjadi saat korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah Kampung Baru Lubang Buaya, Setu, Bekasi. Tanpa ada keributan atau tanda-tanda mencurigakan, korban tiba-tiba berteriak kesakitan setelah dadanya terkena proyektil yang diduga berasal dari senapan angin. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 6 orang saksi untuk mencari sumber tembakan serta memburu pelaku. Jadi saat itu sedang bermain, tiba-tiba korban merasa ada sesuatu menimpa dadanya. Kemudian berteriak, rasa sakit, nah kemudian dibantu oleh saksi, ada ibu-ibu di situ, yang kebetulan juga ada Pak RT, kemudian dibawa sama Pak RT ke klinik. Nah, ternyata situ diketemukan ya ada luka lubang. Ya, kemudian ditindaklanjuti di Rumah Sakit Fatmawati dan berhasil diangkat proyektil yang diduga dari senapan angin. Kini kasusnya dalam penanganan Polsek Setu dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat mencuri rangkaian kabel tembaga di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Seorang spesialis pencurian kabel diringkus petugas keamanan. Pelaku yang sudah lebih dari 1 kali beraksi itu tertangkap saat tengah menyembunyikan kabel curian. Berjuang orang-orang sakit, dia maling tembaga kabel nih. Ambil gambarnya, Raf. Ya? Diambil gambarnya. Lu kompoten apa enggak? Sendiri lo? Bener lo? Kalau lu kompoten ketahuan, habis lo ya? Ya.
Pria spesialis pencuri kabel tembaga terpergok satpam saat tengah beraksi di area Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat tengah menyembunyikan rangkaian kabel curian di sebuah pot tanaman di area taman rumah sakit. Menghindari amukan sejumlah pengunjung rumah sakit, pelaku digiring petugas keamanan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Terbongkarnya pencurian kabel setelah pihak rumah sakit mendapati kerusakan sistem tata udara dan pompa limbah dengan ditemukan adanya potongan kabel di sekitar lokasi. Terjadi pencurian kabel. Memang ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh pihak RSCM karena pada saat itu ada sistem tata udara yang mati, terus kemudian pompa limbah, kemudian dicek di breaker listrik ada potongan atau kabel yang terpotong atau dicuri. Kemudian setelah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, besoknya pelaku ini melakukan lagi, kemudian jam 12 dia memotong terus taruh di pot. Ketika dia ingin mengambil, ketangkaplah sama security. 4 kg kabel tembaga hasil curian dijual pelaku kepada seorang penada sebesar Rp600.000. Polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap komplotan spesialis pencuri kabel lainnya yang beraksi di rumah sakit maupun di gedung perkantoran. Pemirsa, jalan di bantaran kali Pulau Gadung, Jakarta Timur kian amblas. Warga pun mulai kesulitan beraktivitas karena kerusakannya meluas hampir 100 meter. Kerusakan jalan di bantaran kali Pulau Gadung, Jakarta Timur kian meresahkan warga. Pasalnya jalan semakin amblas dan kerusakan meluas hampir 100 meter hingga ke perumahan warga. Dinding rumah warga pun perlahan-lahan mulai banyak yang mengalami keretakan. Kendaraan mulai kesulitan untuk melintas di jalan tersebut. Ini kayaknya makin parah sih Mbak. Soalnya kalau pertama tuh nggak semiring ini, cuman berapa derajat gitu. Lah ini sekarang udah hampir miring dan ini tambah lebar. Berarti di bawah ini tambah turun sepertinya nih. Ya mensiasatinya kita jalur alternatif gitu loh. Jadi juga repot gitu loh. Jalur utama, jalur alternatifnya itu aja kalau mobil cuman nggak bisa berseberangan. Warga menyampaikan bahwa amblasnya jalan sudah terjadi sejak Maret 2026. Dugaan sementara penyebab amblasnya jalan karena adanya kendaraan berat yang parkir di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama. Berdasarkan keterangan warga, hingga saat ini belum ada peninjauan dari pemerintah setempat ataupun solusi perbaikan jalan utama di lokasi tersebut. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan perbaikan jalan amblas di bantaran kali Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pramono juga menyampaikan proyek pengerjaan jalan ini sebelumnya dikerjakan oleh Dinas SDA Jakarta karena lokasinya yang berada di sebelah sungai. Pulau Gadung saya sudah memerintahkan, itu kan dulu sumber daya air yang mengerjakan. Kemudian memang amblas dan perunjungannya sudah kita minta untuk segera dilakukan dan kemarin saya sudah minta kepada SDA untuk segera menyelesaikan termasuk kerjasama dengan. Setidaknya 2 orang tewas setelah tanah longsor melanda kawasan proyek penggalian terowongan di Kerala, India. Video yang viral di media sosial ini menunjukkan detik-detik tanah longsor yang menerjang sejumlah pekerja penggalian terowongan di Kerala, India. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya memakan 2 orang meninggal dunia, 8 luka-luka dan 7 pekerja hilang. Insiden yang berlangsung di sekitar jembatan Menakshi ini diduga dipicu hujan lebat. Sementara itu pemirsa, belasan orang tewas usai tornado menghantam Provinsi Hubei, China. Selain 11 orang tewas,
tornado dan badai petir juga menyebabkan 330 orang terluka dan 2.800 rumah rusak. Petugas penyelamatan berusaha mengevakuasi warga yang terjebak badai. Sebelumnya, tornado F2 yang langka ini menerjang kota Huanggang dan juga menyebabkan kerusakan pada bangunan. Pemirsa, wilayah sensitif di Beaufort, Lebanon Selatan ini kembali diambil alih militer Israel. Menurut IDF, Hizbullah menggunakan daerah Beaufort untuk mengerahkan aktivitas tempur dan melancarkan serangan ke arah Israel Utara. Militer Israel klaim bahwa jaringan terowongan di bawah bukit tersebut mencakup tempat tinggal, penyimpanan senjata, rudal anti-tank, amunisi, dan juga peralatan medis, infrastruktur untuk tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu juga Bukit Beaufort dan Kastil Beaufort ini memiliki bobot militer dan juga simbolis yang besar. Pasukan Israel merebut situs tersebut pada tahun 1982 dan menguasainya hingga penarikan kembali kepada Israel dan Lebanon setelah tahun 2000. Pemirsa, teroris Israel kembali membombardir Gaza, Palestina. Akibatnya 6 orang syahid, belasan terluka. Serangan udara teroris Israel menewaskan seorang pria dan melukai 2 orang anak di Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Serangan udara penjajah di kamp pengungsi di Gaza Barat juga menewaskan 1 orang dan melukai 5 lainnya. Sementara serangan ketiga di Khan Yunis menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya. Di Tel Al-Hawa, kota Gaza, serangan udara teroris Israel menghantam sebuah kendaraan dan menyebabkan 2 orang syahid. Pemirsa, pasukan Israel menyerbu kawasan Masyafer Yatta, tepi barat, ini tepatnya di desa Huwarah, dan mereka juga menyerang secara brutal dan menangkap paksa warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masyafer Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Huwarah. Sejumlah penduduk Palestina nampak terbaring kesakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. Akibat serangan tersebut, 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 lainnya ditangkap paksa oleh Israel. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran menembakkan 2 rudal ke arah kapal komersil yang melintas di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, pemirsa, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengkonfirmasi serangan Iran ini. Pemirsa, Rusia kembali menyerang pangkalan militer Ukraina di Kiev. Warga Ukraina dikejutkan dengan ledakan yang mengguncang kota Kiev. Diketahui militer Rusia menargetkan fasilitas militer Ukraina. Video yang belum bisa diverifikasi ini diambil dari akun Telegram Melin for Life. Belum diketahui dampak serangan dan juga jumlah korban akibat serangan Rusia ke Ukraina ini.
Seorang pria asal Bandung Barat, Jawa Barat, diterkam buaya saat memperbaiki kapal di sebuah sungai di Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban yang bernama Ipan Nur Zaman ini diketahui tengah melakukan perbaikan kemudi jukung bersama 2 orang rekannya Senin dini hari lalu. Korban yang melompat ke sungai tiba-tiba diterkam seekor buaya dan tubuh korban ini kemudian diseret ke dalam air. Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino menyatakan hingga saat ini tubuh korban masih dalam pencarian. Pemirsa, kericuhan terjadi di konser Denny Caknan di Surabaya, Jawa Timur. Ya, ribuan penonton yang datang dan tidak bisa masuk, memaksa masuk, sehingga terjadi aksi saling dorong yang menyebabkan pintu pagar jebol. Kericuhan terjadi di konser Denny Caknan di Surabaya, Jawa Timur. Pintu pagar terpaksa ditutup karena kapasitas tempat sudah penuh. Antusiasme penonton cukup tinggi karena konser musik yang menghadirkan penyanyi Denny Caknan digelar gratis bagi warga. Akibat kericuhan ini sejumlah penonton dan petugas mengalami luka-luka. Beberapa korban ditangani di lokasi dan ada yang langsung dipulangkan. Sedangkan sebagian lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku akan mengevaluasi dan mencari penyebab dalam kejadian ini. Jadi evaluasi yang kita lakukan adalah nanti kita lihat bahwa itu sebenarnya kan untuk kegiatan anak muda. Itu sudah dievaluasi, apakah banyak dari luar atau apa kono bis-bisan barang. Katanya begitu. Jadi kan gratisan itu juga pemicu. Enggak, tapi seperti lainnya kegiatan Pemkot pasti gratis. Tapi sebenarnya kan sebelumnya kita pasti pakai gelang yang warga Surabaya yang datang. Tapi kemarin katanya sampai ono bis-bisan ya. Makanya saya coba tanyakan ya sama teman-teman yang di lapangan, juga saya tanyakan nanti ke yang datang, baik anggota DPRD maupun Pak Wali, kenapa kejadiannya, kenapa gitu ya. Siang sore Mas. Hingga Selasa siang, 10 penonton telah diizinkan pulang karena tidak mengalami luka serius. Namun seorang petugas TNI dan damkar yang tertimpa pintu gerbang mengalami patah tulang paha dan leher. Keduanya menjalani perawatan di RSUD Dr. Suwandi Surabaya dan dijadwalkan menjalani operasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selama 6 tahun seorang guru SMP di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tidak menerima gaji dan tunjangan. Ya, benar sekali Bayu. Pemirsa, ini di tengah ketidakpastian dan nasib yang dihadapinya ini, sang guru tetap hadir mendampingi siswa-siswinya di sekolah. Hasriyanti, seorang guru ASN yang mengajar di SMP Negeri 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengaku sudah 6 tahun atau sekitar 73 bulan tidak menerima gaji maupun tunjangan profesi. Sebagai guru bimbingan dan konseling, Hasriyanti tetap menjalankan tugasnya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para siswa. Baginya, kehadiran di sekolah adalah bentuk pengabdian sekaligus tanggung jawab moral kepada para anak didiknya. Usai menjalankan tugas di sekolah, Hasriyanti melanjutkan aktivitasnya dengan berjualan secara online untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah keterbatasan ekonomi, Hasriyanti tetap berusaha memberikan kehidupan yang layak bagi kelima anaknya, meski harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khusus tentang penahanan gaji saya sebagai guru PNS itu terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada bulan April 2020, dan sampai sekarang bulan Juli 2026 itu sampai sekarang kami tidak menerima gaji Rp1 pun. Guru adalah pilihan hati nurani saya sejak saya masih kecil, dan itu saya laksanakan dengan sungguh-sungguh
profesional dan saya tidak punya niat sedikit pun untuk berhenti jadi guru. Malah ini memacu saya untuk semakin memperbaiki diri, semakin semakin saya menata diri saya untuk lebih profesional lagi untuk melayani anak-anak harapan bangsa tanpa digaji. Hasrianti mengaku telah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain menyampaikan pengaduan ke Ombudsman, dirinya juga mengaku berkali-kali mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dengan harapan memperoleh perhatian dan keadilan atas permasalahan yang dihadapi. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pencegahan kekerasan dan juga pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini terus diperkuat. Ya, melalui sosialisasi Satgas Mahasiswa kini diberikan pemahaman terkait mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Narasumber yang jauh-jauh dari Pulau Kalian, Untuk menciptakan lingkungan aman, Universitas Buana Perjuangan Karawang menggelar edukasi terkait aturan dan prosedur pelaporan pelecehan seksual. Pihak kampus kini telah menyediakan wadah resmi dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Edukasi ini akan terus diperluas kepada 10.000 mahasiswa demi mewujudkan lingkungan akademik yang nyaman dan bebas dari ancaman kekerasan seksual. Langkah strategis ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai kekerasan di sektor pendidikan. Yang diinisiasi terjadi pelecehan seksual, sehingga kami melakukan bagaimana supaya tidak terjadi dengan pencegahan. Nah, seperti hari ini mungkin sekaligus sosialisasi terkait dengan peraturan rektor terkait PPKPT, supaya mahasiswa ini bisa tahu bagaimana caranya misalnya melaporkan kalau ada yang merasa dilecehkan, dan ada wadah kemudian supaya mereka juga merasa nyaman. Polisi tetapkan 14 tersangka baru kasus daycare Little Aresia di Yogyakarta. Penetapan 14 tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan polisi. Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresia Yogyakarta masih terus bergulir. Polresta Yogyakarta menetapkan 14 tersangka baru dalam kasus ini. Belasan tersangka tersebut antara lain 10 orang pengasuh, 2 orang admin, 1 petugas kerumah tanggaan, dan 1 orang satpam. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta, Ibtu Apri Sawitri menjelaskan 10 tersangka baru dalam kasus ini adalah pengasuh anak. 10 tersangka ini dijerat dengan pasal tentang tindakan diskriminatif dan penelantaran anak. Terkait dengan satu satpam kemudian yang satu yang bersih-bersih itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kata-kata yang membiarkan. Seharusnya kalau orang yang mengetahui adanya suatu tindak pidana diharapkan laporan ke kepolisian. Jangan membiarkan adanya dugaan tindak pidana. Penetapan 14 tersangka baru ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan Kamis 2 Juli 2026 dengan 17 saksi wajib lapor. Dengan tambahan 14 tersangka baru, total ada 27 tersangka dalam kasus ini. 13 orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sudah selesai pemberkasannya dan tinggal menunggu proses persidangan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Anyus melaporkan.